Shalom, perkenalkan nama saya Ines, kelas C Pendidikan Agama Kristen, angkatan 2019 dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5 SD tentang mengapa manusia berdosa yang diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah, setelah mempelajari pokok materi ini, maka siswa diharapkan yang pertama dapat mengetahui apa pengertian dari dosa, dan yang kedua dapat mengetahui penyebab manusia jatuh ke dalam dosa, dan yang ketiga dapat mengetahui cara agar manusia dapat terhindar dari dosa. Nah, pokok bahasan yang pertama, apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, yang kedua, penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 diceritakan bahwa ular menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ular selalu menggoda Hawa untuk memakan buah itu. Lalu ular mengatakan bahwa jika buah dari pohon itu dimakan, maka Hawa akan menjadi sama seperti Allah, dapat tahu mana yang baik dan yang buruk. Lalu Hawa kemudian tertarik untuk memakan buah itu, dan dia mengambil buah itu lalu memakannya. Dan setelah suaminya datang, yaitu Adam, dia memberikan buah itu lalu suaminya juga memakannya. Nah, ketika Tuhan mengetahui bahwa mereka telah memakan buah itu, Tuhan sangat marah. Tuhan sangat marah kepada Adam dan Hawa. Tetapi ketika Adam dan Hawa telah memakannya, mereka telah tahu bahwa mereka itu telanjang. Lalu ketika Tuhan datang menghampiri mereka, mereka kemudian bersembunyi. Nah, Tuhan sangat marah kepada mereka. Dan apa yang terjadi setelah itu, mereka kemudian diusir dari taman itu. Bahkan mereka juga dihukum. Adam dengan segala keturunannya, kaum laki-laki akan sangat harus bekerja keras untuk dapat memperoleh makanan atau kebutuhan lainnya, sedangkan Hawa dan keturunannya untuk selanjutnya akan bersusah payah dalam melahirkan keturunan. Nah, kesimpulannya bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena keinginan yang sangat tinggi, yaitu ingin sama seperti Allah. Nah, pokok bahasan yang ketiga yaitu cara agar manusia dapat terhindar dari dosa. Yang pertama yaitu dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin ke persekutuan atau ke gereja. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Contohnya yaitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk apalagi dalam masa pandemi dianjurkan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk dimanapun dan kapanpun, untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Juga kita dianjurkan untuk belajar di rumah. Ya, kita harus tekun dan kita harus menunggu sampai keadaan mulai membaik, dan itu semua untuk kebaikan kita, kebaikan orang lain juga. Nah, kesimpulan yang dapat diperoleh dari materi ini yaitu manusia itu memang lemah dalam berbagai hal. Ketika digoda sana sini, mereka akan tertarik. Jarang-jarang yang tidak tertarik dengan godaan, apalagi itu tentang sesuatu yang kelihatan mewah terlihat, maka mereka akan tergoda. Dan itu adalah godaan dari si iblis. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada manusia berupa akal budi untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang tidak boleh untuk dilakukan. Yang kedua
yaitu iblis itu selalu menggoda manusia. Tetapi Tuhan ada untuk selalu melindungi manusia, asalkan manusia itu harus bertobat dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga yaitu ketika manusia telah jatuh dan tenggelam ke dalam dosa, maka Tuhan selalu menyediakan pengampunan kepada manusia, asalkan manusia senantiasa mau kembali kepada Tuhan atau mau mengakui segala dosanya. Nah, sekian materi yang saya bawakan untuk adik-adik yang ingin mengisi link absen online dapat mengklik link di samping ini. Juga bisa menggunakan QR code untuk mengisi absennya. Dan juga untuk masuk dalam link kuis online dapat juga mengklik linknya di samping ini, juga bisa menggunakan QR code. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sehat.